Halo, assalamualaikum buat teman-teman yang lagi nungguin barang pre-ordernya datang atau justru masih galau mau PO atau enggak. Nonton dulu video ini ya, kita lihat apa yang ada di dalam kotak Galaxy S24 Plus ini. Ya, untuk pre-ordernya harganya itu adalah Rp16.999.000. Kamu dapat free upgrade dari 256GB ke 512GB ya. RAM-nya yang plus ini 12GB. Kemudian untuk prosesornya yang S24 sama S24 Plus atau S24 sama S24 Plus itu pakainya Exynos 9400. Tapi ada yang menarik, GPU-nya sekarang pakai Eclipse ya, bukan Mali. Katanya Eclipse ini hasil research baru R&D-nya Samsung dengan melibatkan tim yang dulu ngerjain GPU-nya apa AMD ya? Apa Radeon ya? Nanti kita lihatlah seperti apa, itu mah bagian video review ya. Kita lihat dulu smartphone-nya buat hands-on dulu, ngasih kesan pertama, dan unboxing dulu seperti biasa. Yang akan saya unbox ini warna Onyx Black-nya, dan seperti ini kemasannya, ya cukup disobek saja untuk seal-nya ya. Kalau udah disobek, tinggal diangkat aja kardus atasnya, tapi kayaknya oke, bisa. Ya, nanti akan masuk ke dua bagian seperti ini. Ada smartphone-nya. Wow, finishing glass-nya frost matte gitu ya. Feels-nya beda dibandingkan S23 Plus yang dulu saya unbox juga dan saya review. Kemudian kita lihat di partisi atas ini yang akan kita dapatkan kurang lebih sama sih ya. Samsung udah standar sekarang di packagingnya kayak gini. Ada SIM tray ejector, bentuknya juga sangat ikonik dengan SIM tray ejector miliknya Samsung. Seperti ini bentuknya. Bentar, saya rada kesulitan mengeluarkannya. Oke. Lanjut, ada kabel USB Type-C to Type-C warna hitam untuk yang Onyx Black ini. Biasanya kabelnya kalau nggak hitam putih soalnya ya. Kemudian ada dua buah kitab. Yang pertama Quick Start Guide bahasa Inggris. Yang kedua panduan singkat. Di sini kamu bisa cek juga untuk kartu garansinya dan juga daftar service centernya. Bandung seperti biasa. Ada di mana coba? Bandung ada di halaman yang ini. Ya, ada dua di Asia Afrika dan BEC. Garut di Cildug Raya ya. Cimahi ada dong, ya. Seberang itu rumah sakit Cibabat Park ya. Kemudian kita lihat di bawah sini tinggal smartphone-nya aja. Yuk kita kesampingkan kardusnya, kita lepaskan stikernya dulu dan ya kita balik. Oke, masih ada stiker pelindung untuk sisi depannya ini. Tereng teng teng. Kita buka. Small laptop ya. Ya, ini dimensi layarnya 6,7 inci dengan resolusi layar yang meningkat jadi 2K ya. 1440 kali 3000 berapa gitu. Lebih tepatnya bisa dicek spek lengkap di sini dengan kerapatan di atas 500 ppi. Panelnya Dynamic LTPO AMOLED 2X dengan punch hole berbentuk huruf O, Infinity O display untuk kamera depannya. Yang menarik dari seri Galaxy S24 series ini adalah AI-nya, Galaxy AI ya, yang dikedepankan oleh Samsung. Nanti kita coba di video review aja kali ya. Untuk fitur AI-nya bisa kayak gimana aja. Nah, kita bisa lihat frame-nya sekarang sudah beneran lurus. Tidak ada curve-nya lagi seperti di S23 series. Kemudian garis antenanya makin tipis di sini. Kelihatan? Oke. Di sisi atas ada satu garis antena juga yang lebih tipis lagi dan ada dua buah lubang. Mikrofon sepertinya keduanya ya. Lalu beralih ke sisi kanan ada tombol volume rocker dan juga tombol power. Kemudian di sini ada satu buah garis antena, makin seksi ya. Si garis antenanya makin tipis. Ya, dan makin sedikit jumlahnya. Sementara di sisi bawah seperti ini ada SIM tray-nya, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa garis yang memanjang seperti itu. Jangan lupa buat nyolok SIM tray-nya di sini ya, lubang yang paling luar. Jangan sampai nyolok mikrofonnya. Oke. Ya, apakah S-Series udah menghilangkan slot micro SD? Iya, terakhir slot micro SD di S-Series itu kalau saya nggak salah ingat
di S20FE, bener nggak sih? Oke, dan ini dia, si logo Samsungnya karena saya sedikit timbul. Ini warna onyx blacknya. Kamera belakangnya 3. Dengan resolusi 50 megapiksel kamera utamanya. Kemudian lensa tele 3 kali optical zoom 10 megapiksel dan lensa ultra wide 12 megapiksel. Untuk kamera depan, sensornya 12 megapiksel dan saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Selesai setupnya, sebentar aja karena offline setupnya ya, jadi saya belum connect ke internet buat lihat storage-nya terpakai berapa, karena harusnya fitur AI ini makan database gede ya. Yang pertama saya ingin tunjukkan ke teman-teman yang nonton video ini adalah bezel layarnya, sudah simetris dan tipis di semua sisi. Silahkan disimak lagi. Saya sengaja di video kali ini belum pakai dark theme ya, biar kelihatan bezelnya setipis apa. Kemudian ya buat charging, dia baterainya 4900 mAh, 15 watt wireless charging, dan super fast charging 2.0-nya di 45 watt ya. Bisa pakai charger power delivery, biasanya kalau Samsung, itu yang saya suka. Dan kita langsung masuk ke settingnya. Kita lihat dulu device care buat ngecek storage yang kepake, kecil loh sekarang. Nggak sampai 30 GB kayak S series sebelumnya, ini hanya 22,4 GB, berarti free-nya untuk yang 256 itu 233,6 GB. RAM-nya 12 GB, terpakainya baru sedikit, dan apakah RAM Plus-nya sudah menyala? Ya, RAM Plus-nya menyala di 8 GB, bisa pilih 2, 4, 6, 8 atau mati ya. Kemudian kita cek untuk about phone-nya. Ya, untuk S-Series ini One UI-nya sudah lebih baru lagi, versi 6.1 dengan Android 14 tentu saja. Kemudian kita cek buat fitur kamera. Nah, untuk foto bisa pilih 12 megapiksel atau 50 megapiksel. Jadi kalau 12 megapiksel ada quad binning, sensor atau pikselnya lebih besar ukurannya karena pakai 4 piksel buat satu. Kemudian ada mode portrait. Portraitnya bisa pakai lensa tele juga. Dan videonya bisa sampai 8K 30 fps. Kalau UHD atau 4K itu 60 fps bisa. Dan kalau Super Steady itu jalannya maksimal di QHD dan bisa 60 fps. QHD ini 2K ya. Jadi 1440 kali 2560 kalau nggak salah ya. Lumayan banget. Dan itu di ultra wide defaultnya. Bisa juga di lensa utama tuh. Mantap. Nah, kalau bukan super steady mode, lensa ultra wide bisa 8K? Nggak bisa. 4K? Yes, bisa 4K ya. Si lensa ultra wide. Cuma nggak bisa 60 fps dia. Kalau 60 fps balik ke lensa utama. Kalau video dengan tele, bisa sampai 4K 60 fps. Ya, kalau 8K cuma di lensa utama. Sip. Kamera depan bisa sampai 4K 60 fps. Mantap nih buat konten ya. Apalagi kalau teman-teman tahu, sudah jadi rahasia umum, kalau buat Instagram, handphone Samsung itu selalu lebih baik kayak punya cheat gitu ya pas upload ke Instagram. Mode lainnya ada Pro Video, Night, Slow Motion, Dual Recording, Portrait Video, Panorama, Food, Hyperlapse, dan Single Take. Pro ini buat kamera, dan kamera depan bisa Pro buat foto ya. ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200, shutter speed-nya dari 1/12000 sampai dengan 30 detik kamera depan. Kamera belakang ISO-nya harusnya lebih luas lagi nih. Dari 50 sampai dengan 3200 dan shutter speed dari 1/12000 hingga 30 detik. Ini yang lensa wide. Fokusnya bisa dibikin center, multi, dan manual. Atau kalau bentar. Nggak bisa di lensa ultra wide ya? Oh bisa, tapi matiin dulu yang 50 megapiksel ya. Ultra wide bisa atur ISO dari 50 sampai dengan 3200 dan shutter speed dari 1/12000 sampai 30 detik di lensa ultra wide. Fokusnya fix, sementara lensa telefoto ISO-nya sama, shutter speed-nya sama juga sampai 30 detik dan bisa set fokus auto atau manual ya. Terakhir kita akan cek
Pro Video Mode-nya bisa nggak buat kamera depan juga. Ini yang menarik dari sejak S23 series buat saya yang sering bikin konten pakai smartphone doang. Yes, bisa pakai kamera depan Pro Videonya dan juga bisa pilih mikrofonnya, mau Omni, front, rear, atau kalau misalkan lagi pakai TWS earphone bisa pilih Bluetooth ya. USB juga bisa di set manual dan bisa pilih resolusi. Dan kalau di Pro Video tuh ada 24 fps bisa dipilih ya. Biar lebih sinematik biasanya. Kalau kamera belakang ya seperti biasa bisa di 3 lensanya. Pro Videonya. So, mungkin ini adalah jawaban buat smartphone konten di tahun 2024 dengan nanti tambahan fitur AI-nya yang saya akan coba gali di video reviewnya nanti. Hands on saya, kesan pertama saya yang saya rasakan adalah makin solid sih. Karena mungkin bentuknya juga makin lurus, makin kotak, jadi makin kerasa sturdy, makin apa ya, makin kerasa kokoh, dan karena kotak makin kerasa serius kali ya si tampangnya ini. Tuh. Oke, kemudian bezel makin tipis, charging lebih cepat juga. Layar sih dari tahun ke tahun biasanya Samsung menyabet gelar layar terbaik ya, jadi nggak usah diragukan. Tungguin aja video reviewnya setelah saya pakai, mungkin sepekan lah minimal ya, biar ketahuan gimana penggunaannya, kehematan baterainya di Exynos 9400 dengan Eclipse untuk GPU-nya. Kemudian juga nanti gimana performa kalau gaming atau edit video, dan juga hasil kameranya yang pasti ditunggu-tunggu ya. Gitu aja mungkin untuk unboxing-nya. First impression-nya juga dari tadi udah saya tunjukkan seperti apa. Tidak mudah kotor lagi ini back cover-nya. Dan warna Black Onyx ini agak mirip grafit sebetulnya, dan mungkin jadi salah satu warna yang paling aman kalau kamu adalah tim casing kayak saya. Jadi bisa pilih berbagai case, berbagai warna tetap masuk gitu ya. Mungkin selain warna putih, warna hitam biasanya kan. Sip, buat teman-teman yang masih berkeinginan untuk pre-order, saya taruh linknya di bawah. Silakan masih dibuka pre-ordernya dengan promo naik storage ya. Dari 256 ke 512, tetap bayarnya di Rp16.999. Dan ada benefit-benefit lain juga, silahkan cek aja di sana. Saya pakai dulu, mudah-mudahan bisa cepat jadi reviewnya. Doain ada umur, ada kesempatan, ada waktu, dan ada kesehatan ya. Oke, gitu aja unboxingnya. Hatur nuhun dari kota Cimahi. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.